Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arista Novia dari Prodi Akuntansi. Di sini saya selaku penyusun materi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Kamalat Karima. Saya dari Prodi Akuntansi Universitas Kerauripan Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Adianto. Saya dari Prodi Manajemen. Langsung saja di sini kami akan menerangkan bagaimana sih dinamika dan tantangan harmoni, kewajiban dan hak negara serta warga negara. Sejak tahun 1945, upaya membangun integrasi secara terus-menerus dilakukan. Terdapat banyak perkembangan dan dinamika dan integrasi yang terjadi di Indonesia. Dinamika itu bisa kita lihat dari berbagai peristiwa integrasi sebagai berikut: integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, dan integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. 1. Aturan dasar ihwal pendidikan dan kebudayaan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketentuan mengenai hak warga negara di bidang pendidikan semula diatur dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ketentuannya tetap diatur dalam pasal 31 ayat 1, namun dengan perubahan. Rumusan naskah asli pasal 31 ayat 1. Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Rumusan perubahan pasal 31 ayat 1. Setiap negara berhak mendapatkan pendidikan. Perubahan pasal tersebut terletak pada penggantian kata tiap-tiap menjadi setiap dan kata pengajaran menjadi pendidikan. Aturan dasar ihwal perekonomian nasional, kesejahteraan sosial. Bagaimana ketentuan mengenai perekonomian nasional diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum diubah, ketentuan ini diatur dalam bab dengan judul kesejahteraan sosial dan terdiri dari 2 pasal, yaitu pasal 33 dan dengan 3 ayat dan pasal 34 tanpa ayat. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, judul bab menjadi perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, terdiri atas 2 pasal, yaitu pasal 33 dengan 5 ayat dan pasal 34 dengan 4 ayat. Aturan dasar ihwal usaha pertahanan dan keamanan negara. Semula ketentuan tentang pertahanan negara menggunakan konsep pembelaan terhadap negara. Namun setelah perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, konsep pembelaan negara dipindahkan menjadi pasal 27 ayat 3 dengan sedikit perubahan redaksional. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ketentuan mengenai hak dan kewajiban dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Hal ini diatur dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Merupakan penerapan dari ketentuan pasal 23 maksudnya pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mengapa demikian? Karena upaya membela negara mengandung pengertian yang umum.
Pertanyaannya adalah bagaimana penerapannya? Nah, penerapannya adalah dengan memberikan hak dan kewajiban kepada warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Bagaimana usaha pertahanan dan keamanan negara dilakukan? Pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan sebagai berikut. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Aturan dasar ihwal dan kewajiban asasi manusia. Penghormatan terhadap hak asasi manusia pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengalami dinamika yang luar biasa. Jika sebelumnya perihal hak-hak dasar warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hanya berkutat dalam pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, dan 34. Setelah amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, aturan dasar mengenai hal tersebut diatur tersendiri di bawah judul Hak Asasi Manusia atau disingkat dengan HAM. Di samping mengatur perihal hak asasi manusia, diatur juga ihwal kewajiban asasi. Aturan dasar perihal hak asasi manusia telah diatur secara detail dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 5. Mendeskripsikan esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak hanya memuat aturan dasar ihwal, kewajiban dan hak negara, melainkan juga kewajiban dan hak warga negara. Dengan demikian, terdapat harmoni kewajiban dan hak negara di satu pihak dengan kewajiban dan hak warga negara di pihak lain. Esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dapat dipahami dengan menggunakan pendekatan kebutuhan warga negara yang meliputi 1. Agama. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius. Kepercayaan bangsa kepada Tuhan Yang Maha Esa telah ada sejak zaman prasejarah, sebelum datangnya pengaruh agama-agama besar ke tanah air kita. Karena itu, dalam perkembangannya, bangsa kita mudah menerima penyebaran agama-agama besar itu. Yang kedua, pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan merupakan dua istilah yang satu sama lain saling berkolerasi sangat erat. Pendidikan adalah salah satu bentuk upaya pembudayaan. Tujuan pendidikan nasional terdapat dalam pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu berbunyi, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Yang ketiga, perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Sesuai semangat pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, asas perekonomian nasional adalah kekeluargaan. Kekeluargaan merupakan asas yang dianut oleh masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan, yang salah satunya kegiatan perekonomian nasional. Asas kekeluargaan dapat diartikan sebagai kerjasama yang dilakukan lebih dari seseorang dalam menyelesaikan pekerjaan, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan umum.
Hasil pekerjaan bersama memberikan manfaat yang dapat dinikmati secara adil oleh banyak orang. Yang selanjutnya, pertahanan dan keamanan. Berdasarkan aturan dasar Ihwal Pertahanan dan Keamanan Negara terdapat pada pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau disingkat dengan Sishan Kamrata oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disingkat dengan Polri sebagai komandan utama dan rakyat merupakan sebagai kekuatan pendukung. Demikian presentasi dari kelompok kami. Atas kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.